warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini, pagi hari ini kita bisa diberi kesehatan, sehat walafiat. Mahasiswa yang budiman, hari ini kita akan membahas mengenai negara dan konstitusi. Nah, apa pengertian dari konstitusi? Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah digunakan dan hak asasi manusia warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau perundang-undangan. Istilah itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Nah, konstitusi di negara kita adalah Undang-Undang 1945. Nah, yaitu sumber hukum dasar yang tertulis. Jadi semua perundang-undangan dan peraturan-peraturan harus bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pengertian negara. Menurut Roger Schoenthal, negara adalah alat, agensi, atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, pengertian lain menurut Georg Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu. Nah, konstitusi dalam pengertian luas yaitu keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Nah, konstitusi dalam pengertian sempit berarti piagam dasar atau undang-undang, bisa disebut loi konstitusional, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Nah, selanjutnya menurut Wade, konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara bekerja badan itu. Nah, tujuan konstitusi membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, melindungi HAM, hak asasi manusia. Yang ketiga, menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi, negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Yang keempat, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, ada beberapa pembahasan dari konstitusi, yaitu ada nilai konstitusi, macam-macam konstitusi, syarat terjadinya konstitusi. Nah, apa saja nilai-nilai konstitusi? Yaitu satu, nilai normatif, nilai nominal, yang ketiga nilai semantik. Nah, dari macam-macam konstitusi yaitu ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis atau bisa disebut konvensi. Yang selanjutnya konstitusi secara teoritis. Yang ketiga konstitusi berdasarkan sifat. Yang terakhir konstitusi berdasarkan unsur atau substansi. Lanjut, apa sih syarat terjadinya konstitusi? Nah, memperhatikan kepentingan rakyat itu syarat terjadinya konstitusi. Selanjutnya, melindungi asas demokrasi, menciptakan kedaulatan tertinggi
yang berada di tangan rakyat untuk melaksanakan dasar negara. Nah, menentukan suatu hukum yang bersifat adil. Konstitusi dalam negara yaitu sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara, biasanya dimodifikasi sebagai dokumen tertulis. Nah, negara pada pokoknya mempunyai tujuan, ya, harus ada tujuan. Apa saja tujuannya? Yaitu memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban umum, dan mencapai kesejahteraan umum. Itu. Nah, selanjutnya apa fungsi konstitusi? Yang pertama, menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme. Yang selanjutnya, memberikan legalitas, legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal. Nah, keterkaitan dasar negara dengan konstitusi apa sih? Jadi Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Secara rinci, rumusan Pancasila tercantum di dalam Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai keterkaitan sangat erat yang dapat dideskripsikan antara lain melalui proses penyusunan dan tekstualnya. Hubungan antara negara dan konstitusi, di sini ada hubungannya ya, antara negara dan konstitusi. Menurut Walton Hamilton, dengan paham konstitusionalisme, konstitusi untuk mengatur negara sehingga dinamika kekuasaan dan proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. Jadi negara tanpa konstitusi tidak akan berjalan semestinya. Nah, Undang-Undang Dasar yaitu konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi memuat bagi peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 menganut pikiran yang sama dalam menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945. Ini dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagai hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar itu hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, hukum dasar tidak tertulis disebut konvensi. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan perundangan diatur, diwujudkan. Nah, selanjutnya tadi sedikit terbahas mengenai konstitualisme. Nah, apa sih konstitusionalisme itu? Jadi kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Jadi gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Nah, konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Nah, organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat.
warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Nah, hubungan antara negara dan konstitusi menurut Walton Hamilton yaitu dengan paham konstitusionalisme, jadi untuk pengaturan negara sehingga dinamika kekuasaan dan proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. Nah, konstitusi di satu pihak menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme, tetapi di pihak lain memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan. Nah, konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal, baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam monarki, sistem monarki. Nah, konstitusi negara kita sudah paham, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Gitu. Pentingnya konstitusi dalam suatu negara ada dua, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan, yang kedua sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian kekuasaan dalam menjalankan negara. Selain itu, adanya konstitusi juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi warga negara, sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. Gitu. Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, jadi ada riwayatnya konstitusi kita itu. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 itu tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember tahun 1949, semua negara perlu memiliki undang-undang konstitusi. Indonesia sebagai suatu negara juga memiliki undang-undang yang kita sebut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk lebih jelasnya mempelajari Undang-Undang 1945 akan diuraikan 3 uraian, yaitu yang pertama persiapan pembentukan undang-undang, pengesahan undang-undang, sistematika undang-undang. Selanjutnya dari tahun 45 sampai 49 itu belum final. Yang selanjutnya itu konstitusi pada masa RIS, Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, pada tanggal 23 Agustus tahun 49 sampai 2 September 49 di kota Den Haag di Belanda diadakan konferensi meja bundar atau KMB. Dengan bentuk negara federasi, Republik Indonesia Serikat meliputi beberapa daerah Indonesia seperti dinyatakan dalam pasal 2 konstitusi RIS tahun 49. Pada kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 45 mengalami 4 kali perubahan yang disebut amandemen, yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar, ada beberapa
beberapa susunan, yaitu pembukaan, yang kedua batang tubuh, yaitu 16 bab, 37 pasal, dan 65 ayat. Nah, yang selanjutnya aturan tambahan di 2 ayat. Yang kelima penjelasannya. Nah, setelah dilakukan 4 kali amandemen Undang-Undang 45, ada sedikit perubahan, yaitu pembukaan, yang kedua batang tubuh 20 bab, batang tubuhnya ada 20 bab, 73 pasal, 194 ayat. Yang selanjutnya aturan peralihan 3 pasal. Yang selanjutnya aturan tambahan 2 pasal, dan terakhir penjelasan. Nah, dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar dapat diartikan peraturan dasar dan yang membuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat. Kedudukan konstitusi dengan adanya Undang-Undang Dasar, penguasa dapat mengetahui aturan atau ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan sebagai hukum dasar yang tertinggi. Perubahan konstitusi atau undang-undang dasar secara revolusi dan secara evolusi. Nah, secara revolusi, pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil revolusi ini yang kadang-kadang membuat suatu undang-undang dasar yang kemudian mendapat persetujuan rakyat. Nah, kalau secara evolusi, undang-undang dasar atau konstitusi berubah secara berangsur-angsur yang dapat menimbulkan suatu undang-undang dasar. Secara otomatis, undang-undang dasar yang sama tidak berlaku lagi. Nah, keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi yaitu nampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar suatu negara. Nah, dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara. Nah, keterkaitan konstitusi dengan undang-undang dasar, yaitu konstitusi merupakan hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar tertulis. Undang-undang dasar memiliki sifat mengikat, oleh karenanya makin elastik sifatnya, aturan itu makin baik. Konstitusi menyangkut secara suatu pemerintah diselenggarakan, dia harus diselenggarakan. Nah, konstitusi di negara kita semua elemen harus melaksanakan, baik masyarakat biasa, masyarakat sipil, apalagi para pejabat politik. Nah, itu harus sesuai dengan konstitusi, aturan, dan undang-undang dasar gitu. Sistem ketatanegaraan kita di Indonesia, keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk konstitusi dan undang-undang dasar. Udah jelas ya. Jadi konstitusi diartikan sebagai hukum dasar paling mendasar. Nah, istilah menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara itu ada di dalam konstitusi. Nah,
Ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di tentang kedudukan, susunan dan tugas wewenang MPR di sini. Satu, sebelumnya MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, juga sebagai pelaksana kedaulatan rakyat di negara Republik Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Susunan MPR Republik Indonesia terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan yang anggota DPR dipilih melalui pemilu, sedangkan anggota diutus daerah dan utusan golongan berdasarkan pengangkatan. Nah, tujuan dan kewenangan MPR Republik Indonesia tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis Besar Haluan Negara atau yang disebut GBHN. Nah, yang selanjutnya, sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan. Disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga tampaklah bahwa MPR Republik Indonesia tidak lagi menjadi pelaksana kedaulatan rakyat. Jadi keanggotaan MPR Republik Indonesia sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 45, jadi anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau disebut DPD yang semuanya direkrut melalui pemilu. Susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan negara juga mengalami perubahan, yaitu dengan pemisahan kekuasaan. Antara lain adanya lembaga negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai badan legislatif terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, badan eksekutif presiden, dan wakil presiden, sedangkan badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi atau lembaga baru, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, itu lembaga baru. Selanjutnya, lembaga negara lama yang dihapus, yaitu Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Nah, tugas dan kewenangan MPR RI sesudah perubahan menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar 45, yaitu perubahan yang ketiga, yaitu MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR melantik presiden dan atau wakil presiden, dan MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Tuh. Nah, inilah seputar pembahasan kita mengenai negara dan konstitusi. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga pertemuan ini kita mendapatkan ilmu. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.